Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua saya, saudara-saudari, tak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi pada malam hari ini kita diberikan Allah keluangan waktu, kesehatan badan, kekuatan istiqamah zahir dan batin, sehingga ringan kita melangkahkan kaki. Kita berharap tak hanya malam ini, malam-malam selanjutnya sampai akhir hayat kita selalu diberikan kekuatan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan 3 janji Rasulullah. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, Allah tutupi 10 kesalahan kita. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan kita di sisi Allah. Dan dalam hidup ini kita selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah, dan ketika mati menghadap Allah kita mendapatkan syafaat uzma semuanya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa malam ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah SAW. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, ada sebesar biji sawi, kibrin, angkuh, sombong, takabbur, merasa diri lebih besar. Dari kata kibrin inilah kata akbar. Kibr besar, akbar maha besar. 3 huruf, kabbara. Dari kata kibrin inilah diambil kata takabbur, dari kabbara. Apa makna takabbur? Merasa diri besar, merasa diri lebih dari orang lain, merasa lebih tinggi, lebih didahulukan, lebih diagungkan, dan lain sebagainya. Dan salah satu pintu syaitan masuk ke dalam hati kita adalah lewat pintu takabbur, merasa diri angkuh dan sombong. Mengapa itu pintu yang dia masuki? Karena pintu itu dulu yang pernah dia pakai untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika perintahkan kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami katakan kepada para malaikat usjudu, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Allah taala kalau dia mau dia katakan kun, mati iblis saat itu. Tapi Allah itu huwal aziz, dia kuasa, tapi dia hakim, dia bijaksana. Di tengah kuasa Allah ada kebijaksanaan. Di balik kuasa Allah, azizun, kuasa, zuntiqam, punya kuasa untuk menghukum. Tapi Allah juga hakim, ada kebijaksanaan. Maka dalam bijaksana Allah itu dia tanya kepada iblis. Apa kata Allah? Ma mana'aka alla tasjuda li Adam idh amartuk. Mengapa tak mau sujud kepada Adam waktu aku suruh sujud? Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar, aku kau cipta, kau buat dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau cipta dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Merasa diri lebih daripada orang lain, salah satu sifat iblis. Oleh sebab itu kalau ada manusia solatnya rajin sama dengan kita, puasanya rajin, sedekahnya banyak, tapi ada sombong angkuhnya, maka sedikit banyak ada menetes titisan iblis pada dirinya. Maka Allah Ta'ala haramkan. Ada sedikit banyak, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam syurga. Jangankan yang belum masuk, yang sudah masuk saja diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah mengusir iblis? Malaka anta takabbara fiha, tak layak engkau membesarkan diri fiha, di dalamnya. Ukhruj, keluar engkau, innaka minas saghirin, engkau kecil, tak ada apa-apanya. Oleh sebab itu tempat yang paling mulia di hadapan Allah bukan ketika orang berada di depan Ka'bah. Tempat yang paling hebat manusia di hadapan Allah bukan ketika dia sedang berada di dalam Ka'bah, tapi kapan dia tempat paling mulia. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, orang paling mulia dekat kepada Tuhannya, wa huwa sajid, waktu dia sujud. Mengapa saat sujud? Mengapa bukan waktu tanah haram? Mengapa bukan waktu dalam Masjidil Haram? Mengapa bukan waktu sujud di bawah pincuran Ka'bah di dalam Hijr Ismail? Mengapa waktu bukan di dalam Ka'bah?
Karena orang ketika sujud dia sedang melepaskan semua keangkuhan, kesombongan dirinya. Saat itu dia sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat keabadian kita adalah jannatun tajri min tahtihal anhar. Taman surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kalau Allah taala sebutkan sifat-sifatnya di dalam Quran, maka sifat itu adalah gambaran 0, sekian persen dari apa yang akan diberikan Allah. Adapun bentuk utuhnya adalah mala a'yunun ra'at a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku sediakan, dalam hadis qudsi apa kata Allah, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Kalau Allah sebutkan ibarat beli buku, maka di halaman belakang ada preface, preview, itu hanya sekian persen dari gambaran tentang apa yang akan diberikan Allah SWT. Oleh sebab itu wujud aslinya tak pernah dengar telinga, tak pernah ditengok mata, tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi di sanalah tempat kita akan kembali. Sedangkan di sini sepanjang usia umat Nabi Nuh 1000 tahun, tamat, selesai. Sepanjang usia umat Nabi Musa 500 tahun, 300 tahun, habis. Umat Nabi Muhammad baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70, 63. Apalagi zaman sekarang makin maju, makin canggih, makin hebat medis, makin banyak penyakit, makin cepat orang mati. Oleh sebab itu tak lama di sini. Lalu kemana kita pergi? Ke tempat keabadian yang kita berada di dalamnya, khalidina fiha abada. Di mana tempat itu? Surga. Sementara masuk ke dalam tempat keabadian itu ada orang yang dinafikan Allah untuk masuk, yang lewat lisan Nabi Muhammad, karena dia dapat wahyu, punya kontak dengan Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa, dia bicara tak mengikuti hawa nafsunya. Apa sebab dia tak masuk? Apakah karena dia tak salat? Apakah karena dia tak puasa? Apakah karena dia tak pergi haji? Kata Nabi, la yadkhulul jannah, dia tak masuk ke dalam. Siapa itu? Man kana fi qalbihi mithqal. Mithqal diambil kata berat, zarrah, seberat biji sawi saja ada di dalam hati kita, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam syurga. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu berkatalah seorang laki-laki, kata sahabat ini, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna lahu thawbun hasanan, ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah. Ada orang mau pakaiannya bagus, mau sendalnya bagus. Apakah itu juga masuk sombong ya Rasulullah? Ketika Nabi mengatakan tak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Lalu salah seorang sahabat, ini menunjukkan bahwa jangan bayangkan sahabat Nabi itu sami'na wa ata'na, diam, patuh, dengar, tak ada dialog. Jangan bayangkan Nabi itu monolog, bicara sendiri saja, mentang-mentang dapat wahyu. Enggak. Sahabat ada tanya jawabnya, ada dialognya. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau tak masuk surga orang yang sombong walaupun sebesar biji sawi. Lalu ada orang yang ingin pakaiannya bagus, ingin sandalnya bagus. Kalau begitu dia sombong, tak masuk surga orang yang punya baju bagus, sandal bagus. Nabi tak menjawab ya atau tidak. Apa jawab Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu suka pada keindahan. Apa maknanya? Kata Nabi, kalau kamu punya baju bagus itu bukan sombong. Kalau kamu punya sandal bagus itu bukan sombong. Punya kendaraan bagus tak apa-apa. Punya rumah bagus tak apa-apa. Punya pakaian bagus boleh. Innallaha jamil. Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan Allah suka kepada keindahan. Lalu yang tak boleh itu apa? Mana makna sombong itu? Di akhir hadis, potongan terakhir, di situ Nabi jelaskan, al-kibru, sombong itu kata Nabi dua sisi, macam mata uang. Sisi pertamanya batarul haq, menolak kebenaran. Itulah sombong. Yang kedua, ghamtun nas ihtiqaruhu. Makna ghamtun nas ihtiqar, menyepelekan, mengecilkan orang lain. Jadi kalau ada orang kaya, pakaiannya bagus, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, sombongkah dia? Tidak. Innallaha jamil, Allah indah, yuhibbul jamal, suka kepada keindahan. Tapi kalau dengan kekayaannya itu dia menolak kebenaran, dia tidak mau menerima nasihat baik, ajaran untuk membayar zakat dia tolak karena dia tolak kebenaran karena kekayaannya, disitulah baru dia sombong.
Oleh sebab itu sombong ini tidak semua. Islam itu bukan mengharamkan pakaian baik, lalu orang berpikiran, oh kalau begitu kita pakailah pakaian compang-camping, hidup susah melarat, karena itulah makna orang tawaduk, rendah hati. Tidak. Allah Ta'ala itu mengajarkan dalam bentuk keindahan. Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, walaqad zayyana as-samaa'a, kami hiasi langit bizinatinil kawakib, dengan perhiasan bintang gemintang. Allah gunakan kata hiasan. Apa maknanya? Mata suka kepada keindahan, telinga suka pada suara yang bagus, mata suka kepada yang rapi, yang indah, berkilau cahaya. Digunakan Allah kata zinatun. Zinah artinya perhiasan. Akan tetapi ketika perhiasan itu justru membangkitkan keegoan, menolak kebenaran, disitulah orang disebut sebagai sombong. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Qarun itu dimurkai oleh Allah? Bukan harta yang banyak. Karena harta yang banyak, orang Islam disuruh mempunyai banyak harta. Man bana masjidan banallahu lahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di dalam syurga. Siapa yang bisa membangun masjid kalau bukan orang yang kaya? Haji, 8.000 km jarak yang ditempuh dari Pekanbaru ke kota suci Makkah, Madinah Al-Munawwarah. Transportasi, akomodasi, konsumsi jauh. Siapa yang bisa mencukupkan itu kalau bukan orang yang kaya? Jadi bukan kekayaan itu yang membuat orang menjadi dikatakan sombong. Lalu kalau punya harta dia dikatakan sombong, punya pakaian bagus dikatakan sombong, punya sandal yang bagus sombong. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan sombong, kata Nabi, adalah batarul haq, menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang yang sholatnya rajin, puasa sunatnya banyak, tapi tak dapat menerima kebenaran, maka itu orang sombong. Maka kita diberikan definisi lain makna daripada akibru, kata Nabi, adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menyepelekan orang lain. Mengapa Nabi Musa disepelekan? Tak dapat diterima Fir'aun kata-kata dari mulut Nabi Musa, karena Fir'aun menyepelekan Nabi Musa. Dia tak ada apa-apanya, dia adalah orang yang susah. Mengapa orang Yahudi tak dapat menerima Nabi Muhammad SAW? Karena menyepelekan Nabi Muhammad. Mengapa Qarun tak dapat menerima nasihat dari Nabi Musa? Sebabnya adalah dua sisi mata uang yang dijelaskan Nabi tadi. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menyepelekan orang lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam kehidupan modern yang kebanyakan pengetahuannya diambil dari sekuler, pengetahuan yang sekuler dari barat, itu orang baru diletakkan kedudukannya di atas setelah dia menjadi orang. Kalau ada manusia, dihormati dia karena apanya? Karena status sosial, karena harta benda, karena kekayaan, karena keturunan, karena titel, karena ilmu, karena. Tapi dalam Islam orang didudukkan bukan karena yang datang belakangan, tapi karena apa? Karena Allah memuliakan dia sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi bukan dari sejak. Jadi kalau orang barat itu melihat manusia baru terhormat sejak dia usia produktif dia untuk berkreasi, baru dia dihormati. Adapun sebelum itu dia dianggap seperti binatang saja. Dari mana pelajaran itu datang? Dari para pemikirnya yang sekuler, yang mengajarkan manusia ini dari binatang, homo homini lupus. Binatang saling makan memakan, mempertahankan diri. Mana yang paling hebat, itulah yang paling berkuasa, itulah yang bertahan hidup. Dalam Islam manusia tak ada mengait dengan binatang sama sekali. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruhku ke dalam diri manusia. Apa maknanya? Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, terdiri dari satu jasad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan bentuk fisik susunannya yang paling mulia. Di dalam dirinya pula ada ruh, yang tiupan Allah Ta'ala yang juga mulia. Jadi manusia dimuliakan bukan setelah dia dapat status sosial, sebelum jadi dia sudah mulia. Oleh sebab itu ketika orang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita tak dapat menjatuhkan derajatnya. Maka kita tak katakan, oh saya dengar cakap dia karena dia kaya, saya dengar omongan dia karena dia hebat, saya dengar omongan dia. Tidak, saya dengar omongan dia karena dia menyampaikan kebenaran. Ketika yang disampaikannya tidak benar, walaupun dia kaya, walaupun dia penguasa, kalau tak benar, maka kita jatuhkan dia asfala safilin,
thumma radadnahu asfala safilin. Kami jatuhkan ke tempat yang paling bawah. Yang menjadikan standar manusia berada di atas adalah karena dia berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tak ada di barat. Itulah yang diajarkan Islam. Mengapa berbenturan antara pemikiran timur dan barat, antara Islam dengan yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena berbeda cara memandang manusia. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita tengok sahabat Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mampu mengalahkan keegoan dirinya. Makanya Umar bin Khattab bisa mendengar nasihat orang lain. Makanya dalam Islam antara penguasa dengan rakyat jelata ada yang dikenal dengan musyawarah, saling tukar menukar ide pikiran. Karena boleh jadi banyak hal tak terbaca oleh kita. Boleh jadi karena kelemahan manusia sesuatu yang kecil tak terlihat. Makanya kita berkumpul bersama. Apa kata Allah Ta'ala? Wa amruhum syura bainahum. Orang-orang beriman itu memusyawarahkan pendapat di antara mereka. Oleh sebab itu walaupun sahabat Nabi Umar bin Khattab itu dikatakan imannya kuat, dekat dengan Nabi, mujahadatun nafsinya hebat, tapi dia tetap musyawarah dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pula orang yang tua, yang paling berwibawa, dihormati mertua Nabi SAW, tapi beliau juga bermusyawarah dengan orang lain. Apa makna? Kerendahan hati. Orang yang angkuh dan sombong dia tak akan dengar cakap orang lain. Yang benar adalah dia, sesuatu yang lain datang dari orang lain maka kebenarannya dia ragukan. Orang Islam tak begitu. Dia melihat ada kebenaran dalam diri orang lain. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, saya benar, mungkin salah, musuh saya salah, tapi mungkin ada kebenaran dalam pendapatnya. Itulah yang membuat orang rendah hati untuk menerima pendapat orang lain. Nabi Muhammad SAW selamat dari sifat takabur, selamat dari sifat angkuh. Yang dikatakan Nabi, andai ada dalam diri sebesar seberat biji sawi, maka diharamkan Allah masuk ke dalam syurga. Bapak Ibu ziarah sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, lalu sampailah ziarah dibawa ke Masjid 7 yang dulunya merupakan pos-pos penggalian khandak parit waktu terjadi perang Khandaq. Atas ide dari Salman Al-Farisi digalilah parit supaya musuh dari kota Makkah tak bisa masuk ke kota Madinah. Ketika penggalian parit itu diriwayatkan, apa kata sahabat Nabi? Mereka melihat lumpur basah di perut Nabi. Apa maknanya? Nabi ikut ke dalam menggali parit itu dan mengangkat bebatuan, mengangkat pasir sehingga keringatnya mengucur, kemudian basah pasir itu di perutnya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan tunjuk kiri, tunjuk kanan, lalu dia tegak di atas, angkat ini, kalau kamu masuk surga, masuk ke dalam. Tak, tapi dia ikut ke dalam. Apa makna? Disitulah kerendahan hati Nabi Muhammad SAW. Nabi bersama sahabat musafir, lalu di tengah perjalanan mereka berburu binatang, lalu kemudian satu sahabat mengatakan, saya yang akan menyembelihnya ya Rasulullah. Satu lagi mengatakan, saya yang akan mengulitinya ya Rasulullah. Satu lagi mengatakan, saya yang akan memasaknya ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Saya yang akan mencarikan kayu bakarnya. Sekarang orang tak begitu. Dia tegak, kamu sembelih, kamu cari kayu, kamu potong, kamu masak. Saya memakannya nanti insyaAllah. Tapi disitulah kerendahan hati Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, diawali dari hal-hal yang kecil, hidup bersama tanpa merasa diri lebih dalam segala hal, karena Islam mengajarkan itu. Apa kata Allah Ta'ala? Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari zakarin, laki-laki, wa unsa, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan pula kamu syu'ub, bersuku-suku. Qabaila, bentuk jamak dari qabilah. Berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Apakah kemuliaan terletak pada diri Quraisy karena dia keturunan Ibrahim, cucu cicit mengalir pada Ismail turun ke bawah? Apakah yang mulia pada orang Arab? Maka kemuliaan kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa. Dan takwa itu tak dapat diukur dengan bentuk pakaian, tak dapat diukur dari wajah, tak dapat diukur dari apapun. Yang tahu ketakwaan hanya kita dengan Allah SWT. Oleh sebab itu ketika kebenaran diucapkan orang, maka kita terima. Kita tak lihat fisiknya, kita tak lihat bentuknya. Kata dalam sebuah kata-kata hikmah, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah kebenaran itu adalah benda orang mukmin yang hilang. Milik dia berharga tapi hilang. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana saja dia temukan, ada orang lain yang menemukannya, maka dia berhak untuk mengambilnya kembali.
Kalau ada buah rantai ibu hilang, lalu ditemukan oleh orang majusi, musyrik, penyembah api, apakah ibu akan katakan itu bukan punya saya karena dia yang menemukan? Tidak, kita akan katakan itu milik saya, kebetulan kamu yang menemukannya. Begitulah kebenaran dalam Islam. Jadi kalau ada orang menolak kebenaran karena yang mengucapkannya itu adalah orang yang remeh-temeh, sepele, maka itu bukan dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam mengatakan ambillah kebenaran. Dan bahkan ketika orang menolak kebenaran, maka dia sudah ada sifat angkuh, sombong pada dirinya. Dan andai ada sebesar biji sawi saja kesombongan itu, maka diharamkan Allah masuk ke dalam syurga. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah fenomena yang kita lihat di tengah masyarakat saat ini. Orang tak menerima kebenaran. Dua sifat sombong yang ada dalam hadis dijelaskan Nabi, disebutkan Nabi dalam hadis yang kita kaji malam ini. Yang pertama batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua ghamtun nas, menyepelekan orang. Inilah yang banyak orang pergi umrah bolak-balik, haji sudah, tapi kalau bicara maunya di atas saja. Kita kalau berkawan sama orang, cerita tak mau turun ke bawah. Gasnya 120, tak mau turun. Sesak napas kita bicara. Saya kalau sudah bicara agak 15 menit, cerita itu tak turun, naik saja. Saya stop, cukuplah sampai di sini, habis. Oleh sebab itu, mengapa kita bisa berjalan bersama, bicara bersama, ketika kita bicara apa adanya, tak ditambah-tambahi, tak ada rasa angkuh, sombong, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih dari orang lain dan sebagainya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sudah ada ihtiqarun nas, mengecilkan, menyepelekan orang lain, maka disitulah pintu syaitan masuk. Syaitan tak lagi mengajak kita untuk menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Taghut, menyembah Naham, tak. Tapi bagaimana? Dibangkitkannya keegoan diri, merasa kita lebih dari orang lain. Ketika bertemu, berjumpa, berat kita untuk mengucapkan salam duluan. Salah satu cara dia mempermainkan kita, berat untuk mengucapkan salam duluan. Yang dibangkitkannya apa? Mengapa kamu ucapkan salam? Kamu kan lebih tua. Mengapa kamu ucapkan salam? Kamu kan ustaz. Mengapa kamu ucapkan salam? Kamu kan berilmu. Mengapa kamu ucapkan salam? Dia kan mahasiswa, kamu kan dosen. Dibangkitkan keegoan untuk supaya dia bukan membuat kita tidak beramal, dia paling seminim-minim dosa dapat oleh setan itu jadilah. Andai tak mengucapkan salam, sudah besar betul kerja yang dia lakukan. Menunda salam pun jadilah. Itu yang dia ungkapkan. Jangan kesan sampai tak mengucapkan salam. Menunda salam, merasa diri lebih dari orang lain pun jadi. Ketika berjumpa, tangan masuk ke dalam kantong, tak mau mengulurkan duluan. Tunggu orang lain mengulurkan, baru ulurkan tangan. Jadi awalnya dari hal yang kecil-kecil, remeh-temeh, sepele. Jadi tidak langsung mendengarkan nasihat orang lain, tidak. Bapak dan ibu mendengarkan cakap saya, karena yang saya sampaikan itu hadis Nabi, ayat Al-Quran, kebenaran. Bapak ibu tak tengok saya. Kalau jumpa di tengah jalan orang yang tak kenal dengan saya, ini tengok tak ada bentuk ustaz bapaknya. Ustaz. Pertama saya pulang, masuk ke Ramadan 2008, apa kata pengurus masjid? Malam ini tak ada pengajian karena Ustaz Haji Abdul Somad LCMA tak ada bersama kita. Kita langsung solat tarawih. Padahal saya ada duduk di sini. Berapa malam selanjutnya datang saya ke masjid yang lain. Saya katakan saya penceramahnya malam ini. Oh, berhalangan Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Dia utus Ustaz lain jadi pengganti. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa didengarkan? Karena yang kita kaji tak lain tak bukan adalah hadis Nabi, firman Allah, pendapat ulama. Ghamtun nas, menyepelekan, merendahkan, tak ada pada diri kita. Kita berharap itu juga dapat kita sebarkan kepada orang lain, sehingga selamatlah kita dari sifat takabur, angkuh, merasa diri merasa lebih besar dari yang lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kebenaran itu tak lagi dapat ditahan. Zaman dulu orang bisa tahan, manusia pemegang kebenaran mutlak, satu dipegang. Tapi zaman sekarang sudah ditulis dalam bentuk tulisan, dieksplorasi sedemikian rupa, canggih ilmu pengetahuan yang banyak, dituliskan di blog, di website, di ceramah MP3, dalam bentuk video dan lain sebagainya. Akan tetapi sikap orang yang menerima itu tak berkembang.
bahan yang mau disampaikan berkembang pesat, tapi yang menerima itu tak berkembang. Dulu yang mau disampaikan itu banyak, sekarang lebih banyak lagi, tapi orang yang menerimanya tak bertambah cara dia menerima. Oleh sebab itu kalau dikatakan, mengapa kebenaran yang sekarang, kalau dulu mungkin satu ulama menyampaikan, kalau tak hadir majlis dia tak sampai itu pengajian kebenaran. Zaman sekarang tak mesti datang, sudah bisa, tinggal connect internet, tinggal baca koran, baca majalah, tersebar. Buku diterjemahkan sebanyak-banyak buku. Pergi kita ke toko buku, semua buku ada. Dari mulai tauhid, akhlak, filsafat, tasawuf, tafsir, hadis, semuanya ada. Tapi mengapa kebenaran itu tidak menyebar? Kebenaran itu tersebar, tapi yang menerima kebenaran tak ada perkembangan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menerima itulah yang mesti dirubah, yang mesti dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Dua sifat tadi, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menyepelekan orang lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, yang dititipkan Allah lewat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Nabi meninggal dilanjutkan oleh para al-ulama warathatul anbiya, para ulama yang mewariskannya sampailah kepada kita zaman sekarang. Ini adalah kebenaran mutlak satu-satunya. Dan ketika orang mencari jalan selain daripada jalan ini, Allah janjikan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan Islam sebagai agama, jalan keselamatan selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tak diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Oleh sebab itu kebenaran ini dari manapun datangnya, kita dengarkan, kita amalkan, karena inilah jalan penyelamat kita. Tapi seringkali kita sudah merasa cukup hebat, bangga dengan melaksanakan ibadah-ibadah saja. Saya sudah salat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, infak, sedekah, saya sudah laksanakan haji dan umrah. Cukupkah sudah? Jangan lupa ada dua jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Satu jalan melaksanakan amal-amal, satu jalan lagi membersihkan diri. Amal dilaksanakan tapi tak bersih jiwa, maka Allah Ta'ala pun tidak menerima hamba tersebut. Maka apa kata Allah? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Mengapa Allah tak katakan wa dzakara asma rabbih? Beruntunglah orang yang mengingat Allah dengan ibadah-ibadahnya. Tidak. Tapi yang pertama dikatakan Allah, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang mensucikan dirinya. Salah satu yang mengotori diri adalah kibr tadi. Maka dibersihkan itu, barulah setelah itu beribadah. Dalam ayat lain apa kata Allah? Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, qad aflah wa nafsin wa ma sawwaha. Kemudian Allah berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Jalan kiri fujur, jalan kanan taqwa. Lalu bagaimana orang yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Jadi yang pertama adalah disucikanlah diri tadi. Salah satu banyak penyakit. Tapi yang kita kaji malam ini berkaitan hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim adalah min kibrin, dari angkuh, dari sombong. Tapi tidak pula keangkuhan, kesombongan lalu kita takut menafikan keduniawian. Ini pun mesti diluruskan. Pemahaman sebagian orang, kalau punya harta berarti sombong, kalau punya kuasa berarti sombong, kalau punya jabatan berarti sombong. Salah. Orang Islam mesti punya kuasa, bahkan wajib punya kuasa. Orang Islam mesti punya harta, bahkan wajib punya harta. Maka Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau kamu punya pakaian bagus silakan, punya kendaraan bagus silakan, punya rumah bagus silakan. Bukan itu yang dimaksud dengan sombong. Tapi kalau kebagusan-kebagusan pada harta, pada jabatan ini membuat menolak kebenaran, disitulah baru datang keangkuhan dan kesombongan. Jadi agama Islam itu agama yang sangat rasional, manusiawi, dan kalau kita salah memahaminya, tak ditanyakan, maka kita akan salah faham, salah berfikir, salah menarik kesimpulan, salah berbuat, salah beramal, dan tak diterima Allah SWT. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang faham, in kuntum la ta'lamun. Sahabat Nabi yang mendengar itu tak langsung telan bulat-bulat lalu dia fahami, tidak, tapi dia tanyakan, ya Rasulullah,
Innar rajula yuhibbu ayyakuna na'lahu hasanah, thawbahu hasanan wa na'lahu hasanah. Ada orang yang mau pakaiannya bagus dan mau sendalnya bagus. Kalau begitu apakah dia masuk angku dan sombong? Kata Nabi, innallaha jamil. Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan Allah suka kepada keindahan. Jadi tak ada larangan untuk berhias. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan, maknanya pakaian yang bagus dengan penampilan yang bagus inda kulli masjid, ketika kamu datang ke masjid untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Zuhud tidak berarti meninggalkan keduniawian. Oleh sebab itu ketika Aisyah datang ke suatu pasar, lalu orang menunjuk ada seorang yang duduk dengan gayanya yang lesu, tak memikirkan dunia. Siapa ini, kata Aisyah? Mereka mengatakan, huwa azhadun nas. Dialah orang yang paling zuhud, meninggalkan dunia, mendekatkan diri kepada Allah, tak lagi mementingkan dunia. Dialah orang yang paling zuhud. Lalu apa kata Aisyah? Kana Umar azhadan nas. Umar bin Khattab itu orang yang paling zuhud. Idza takallama asma'. Kalau berbicara lantang didengar orang banyak. Wa idza masya asra'. Kalau berjalan jalannya cepat, tegap langkahnya. Wa idza daraba auja', dan kalau memukul pukulannya keras, menyakitkan. Padahal dia orang yang zuhud. Jadi zuhud itu tak mesti pakaian compang-camping, lalu hidup susah melarat, bawaan mau mati, dah. Oleh sebab itu perlu kita luruskan makna zuhud adalah orang yang tetap berada jalan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud bukan berarti mengesampingkan keduniawian. Selamat dari sombong bukan berarti orang menghilangkan harta benda lalu tidak boleh punya kuasa. Ini semua justru dalam Islam adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Usahawan dengan usahanya, penguasa dengan kekuasaan politiknya, orang kaya dengan harta bendanya, alim ulama cendekiawan dengan ilmunya. Semua ini yang berbeda dengan keberaneka-ragamannya nanti akan bertemu pada titik di mana mereka bertemu pada mukhlisina lahuddin. Semuanya tulus, ikhlas, murni untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Kalaulah si penguasa ini memperjuangkan agama Allah dengan kekuasaannya, maka keputusannya keputusan diridhai Allah. Kalau si kaya ini akan menolong agama Allah dengan hartanya, maka dia tak berat untuk memberikan bantuan dalam bentuk yang wajib, zakat, yang sunat, infak, sedekah, wakaf untuk menolong agama Allah. Kalaulah yang cendekiawan, alim ulama, cerdik, pandai ini, dia tak akan bakhil untuk memberikan sumbangsih pemikirannya untuk menuju kemaslahatan umat bersama. Tapi ketika ada sifat angkuh sombong dalam hati, bukan itu yang diperjuangkan, tapi yang dibangkitkan adalah keegoan diri. Si penguasa dengan keegoannya, kalau bukan keputusan saya membuat itu, tak akan berjalan zakat. Saya yang membuat. Ustaz tu apa, ceramah saja tahunya. Yang ini pula, sayalah yang menjelaskan ayat itu. Kalau bukan saya, tak akan tahu orang tentang hukum zakat. Akhirnya sikut menyikut di tengah jalan, tak sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan? Satu saja penyakit, keangkuhan, keegoan, merasa diri lebih dari orang lain. Nampaknya sepele, kecil, remeh-temeh, tapi itulah yang membuat umat ini tak maju. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, apa kata Allah SWT? Sebelum berzikir, sebelum salat, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan, membersihkan dirinya. Dari apa? Dari sifat kibir. Sebesar biji zarrah saja ada kibir dalam hati kita, Allah haramkan masuk ke dalam syurga. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman sekarang, apanya yang berubah? Kendaraannya berubah. Dulu orang naik onta, sekarang naik kendaraan. Apanya yang berubah? Cara berpakaiannya. Dulu pakaian dari kasar, wool, sekarang pakaian yang lembut. Semakin maju tekstil. Apanya yang berubah? Dulu mungkin belum ditemukan lensa optik kacamata, sekarang bukan lagi kaca itu di luar, masuk dia mendekat ke biji mata orang. Itu yang berubah. Tapi perasaan hati batinnya sama. Kesombongan Fir'aun itu juga yang ada dalam Neo Fir'aun. Fir'aun baru abad 20. Kesombongan Qarun itu juga yang ada di dalam sekarang. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam itu tak lagi relevan dengan zaman sekarang, karena orang sekarang sudah naik kereta api, naik pesawat, dia tak paham Islam itu tak mengatur kita naik apa. Mau naik apa itu tak diatur Islam. Yang diatur Islam adalah bagaimana kita bersikap. Di mana letak sikap itu? Pada fisik.
Tapi yang menggerakkan fisik ini, kalau ada orang pandangannya pandangan angkuh dan sombong, kita ucapkan salam yang menyambut bukan lidahnya, hidungnya pun tak menyambut. Dari mana datang itu? Kesombongan itu di mana letaknya? Letaknya di dalam hati. Selama manusia ini masih berdetak jantung, darah mengalir, bernapas dengan paru-paru, maka dia manusia dan dia dikhitab dengan Al-Quran dan Sunnah. Entahlah kalau nanti berubah manusia ini, dibuka jantungnya kabel di dalam. Nah itu baru tak diatur lagi oleh Al-Quran. Tapi selama kita masih manusia seperti ini, kita ikut mukallaf, diatur oleh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Masih relevan ajaran Islam itu dimanapun kita berada, karena yang dia atur adalah tentang keangkuhan, tentang kesombongan. Tema yang kita kaji pada malam hari ini tentang hadis Nabi SAW yang mengatakan la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang ada dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kebenaran definisi dari sombong itu jangan kita salah faham. Maka hadis ini juga tak sekedar memaparkan, tak sekedar memberikan statement, tak sekedar menyampaikan wacana, tapi langsung definisinya. Apa sombong itu? Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menyepelekan orang lain. Kadang kita ini mengaku sudah tawadhu, mengaku rendah hati, tapi cara kita menyambut orang lain adalah menyambut orang yang ghamtun nas, menyepelekan orang lain. Simple, sederhana kehidupan keseharian kita. Kalau tamu itu datang orang biasa saja, air putih kita kasih. Kalau RT teh manis, kalau RW kopi ginseng. Tinggi, cara yang kecil, tak langsung dicontohkan yang besar, enggak, tapi cara kita. Kalau yang datang ni orang biasa, tak kita suruh masuk, salamnya pun kadang kita malas menjawabnya. Kenapa? Karena kita lihat siapa dia. Kita tak begitu melihat manusia. Diajarkan dalam Islam kita tidak melihat bentuknya, tapi kita lihat adalah bukan dianya, tapi siapa yang menciptakan dia. Dia tu ada wujud sampai sekarang tegak di atas muka bumi ini. Siapa yang memberikan dia kehidupan? Allazi khalaqal mauta, dia yang mematikan, wal hayata, dia juga yang menghidupkan. Siapa dia? Allah SWT. Jadi kita melihat bukan bentuk fisik orang tadi, tapi yang kita lihat adalah siapa yang memberi dia kehidupan. Datang seorang yang tak meyakinkan gayanya, tapi dia katakan saya ini utusan gubernur. Orang akan sambut dia. Bukan dia hanya yang dilihat, tapi apa yang ditengok? Yang mengutus dia itu siapa? Itu yang dilihat orang. Kalau yang mengutus gubernur orang begitu takut disambut, dibentangkan karpet merah, walaupun gayanya tak meyakinkan. Ini yang datang ke tempat kita, yang menyampaikan kebenaran itu, siapa yang mengutus, siapa yang menciptakan, siapa yang mengirimkan ruh ke dalam dirinya? Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita tak melihat bentuk fisik, tak memperhatikan apa jabatan kedudukan, tapi yang kita lihat adalah bahawa dia ditiupkan ruh oleh malaikat atas perintah Allah, maka dia menjadi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah pemahaman kita terhadap ajaran Islam seperti ini, maka kita tak akan pernah menolak kebenaran yang disampaikan saudara-saudara kita, dan kita tak pernah menyepelekan, mengecilkan, meremehkan orang lain. Kenapa? Karena kita melihat dia sebagai sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini yang benar, dapat kita ambil hikmahnya, menjadi penerang dalam kehidupan kita yang gelap pada saat ini. Bukan gelap zahir, tapi dalam bentuk batin. Mudah-mudahan hadis-hadis Nabi ini dapat menjadikan pedoman dalam kehidupan kita. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab.